Oke, selamat pagi semua. Wah, pagi hari ini kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum untuk itu, kita akan mengawalinya di dalam doa. Nah, Bapak akan membuka di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, jadi semangat pagi hari ini, semangat terus, selalu semangat di dalam mempelajari materi-materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi, Bapak memiliki tips untuk kalian di dalam memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak memberikan aba-aba ataupun sapaan, "Selamat pagi," kalian harus menjawab pagi, pagi, pagi. Jadi paginya selama 3 kali ya. Oke, coba ya. Selamat pagi 11 IPS. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih untuk waktu dan untuk semangatnya terus. Saya bersyukur karena kalian datang di pagi hari ini dengan kondisi yang fit, dengan kondisi yang sehat, bugar, semangat selalu ya untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memasuki materi kita mengenai teori keunggulan komparatif, sebelumnya Bapak akan memperingatkan atau mengingatkan kepada kita semua mengenai rules and procedure kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus fokus ya anak-anak. Kita di dalam pembelajaran ini, baik maupun tidak hanya pembelajaran ekonomi saja, akan tetapi semua pembelajaran kalian harus turut aktif dan fokus. Dan yang kedua, mengenai hand signal. Nah, hand signal ini sangat penting ya anak-anak. Ketika kalian mau izin, mau ke toilet, atau keadaan terdesak, silahkan kalian angkat 2 jarinya. Nah, kalau misalkan kalian mau bertanya, mau menjawab, silahkan angkat 1 jarinya seperti ini ya anak-anak. Oke, yang ketiga, yaitu mengenai respect. Jadi kita harus respect ya anak-anak. Jadi di dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini sampai sore hari nanti, kita harus saling menghormati, saling menghargai di dalam untuk berpendapat, di dalam kita menghargai rekan-rekan kita saat berbicara. Itu sangat penting poinnya. Oke, jadi setelah kita mendengarkan rules and procedure kita pada pagi hari ini, kita akan memasuki materi kita. Sebelumnya, Bapak juga memiliki 5 agenda. Yang pertama yaitu kita mereview materi sebelumnya ya anak-anak mengenai teori keunggulan mutlak. Dan yang kedua, kita memasuki materi. Dan yang ketiga, kita akan nanti Bapak berikan soal-soal yaitu untuk latihan kita terbimbing ya. Dan yang keempat, jika ada waktu memungkinkan, nah kita untuk latihan secara mandiri mengenai teori keunggulan komparatif ini. Dan yang kelima, kita akan penutupan. Pagi hari ini memiliki 2 pertanyaan review mengenai materi pembelajaran kemarin yang berbicara mengenai teori keunggulan mutlak. Nah, saya memiliki pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oh, oke, Niko, silakan untuk menjawab. Apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Oke, jadi keunggulan mutlak benar ya tadi yang disampaikan oleh Niko, anak-anak, mengenai apa itu teori keunggulan mutlak. Niko telah menjelaskan bahwa suatu negara, tadi apa Niko? Suatu negara yang mampu memproduksi lebih banyak barang atau jasa dibanding dengan negara yang lainnya. Atau kalau Bapak berikan, yaitu suatu negara yang memiliki keunggulan di dalam produknya, barang ataupun jasa dibanding dengan negara lain, atau suatu negara yang memiliki spesialisasi di barang tersebut. Oke, jadi Bapak juga memiliki 2 pertanyaan yang tersisa, yaitu pertanyaan terakhir, yaitu sebutkan 2 contoh dari teori keunggulan mutlak. Oke, bisa dibantu untuk menjawab anak-anak? Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, Vio, silakan Vio menjawab. Coba sebutkan 2 contoh dari keunggulan mutlak. Silakan. Oke, jadi tadi Vio telah menjelaskan
mengenai dua contoh ataupun menyebutkan dua contoh dari keunggulan mutlak. Yang pertama, Indonesia unggul di dalam produksi beras, sedangkan Jepang unggul di dalam produksi motor. Nah, tadi Vio juga udah menjelaskan bahwa Indonesia unggul di dalam produksi batik, sedangkan Jepang unggul di dalam produksi yaitu televisi. Oke, terima kasih untuk partisipasi dari Nico dan Vio mengenai jawaban-jawaban yang telah disampaikan mengenai pertanyaan review yang saya berikan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita akan memasuki, kita coba untuk buka buku ekonominya halaman 116. Oke, kita memasuki mengenai materi kita. Kalian sudah tadi melihat di buku kalian masing-masing mengenai teori keunggulan komparatif itu sendiri. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit saja mengenai teori keunggulan komparatif. Nah, anak-anak, teori keunggulan komparatif ini digagas oleh salah satu politisi ekonomi yang bernama David Ricardo. Nah, David Ricardo ini merupakan seorang murid dari Adam Smith, yaitu Bapak Ekonomi, yang telah menggagas teori keunggulan komparatif ini. Sebelumnya, Adam Smith bilang bahwa di dalam perdagangan internasional di suatu negara ada itu oleh karena teori keunggulan mutlak. Namun, David Ricardo melengkapi mengenai teori yang disampaikan oleh Adam Smith tersebut. Nah, David Ricardo bilang bahwa di dalam suatu negara itu dapat memberikan suatu keuntungan melalui teori keunggulan komparatif atau suatu perbedaan. Nah, teori keunggulan komparatif sendiri itu merupakan suatu teori yang benar-benar ada untuk melengkapi teori dari Adam Smith. Baik, teori keunggulan komparatif sendiri adalah suatu keunggulan suatu negara atas produk yang dihasilkan dengan harga yang relatif sangat murah dibanding dengan negara lainnya. Misalkan nih, anak-anak, Indonesia menghasilkan kain sebesar 22.000 per meter. Sedangkan Malaysia menghasilkan kain sebesar 24.000 per meter. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa teori keunggulan komparatif terdapat pada negara Indonesia. Nah, hal ini karena harga kain sebesar 22.000 dibanding 24.000 lebih murah 22.000 per meternya. Oke, jadi Bapak memiliki latihan terbimbing yang sudah saya berikan tiap-tiap meja, yaitu ada latihan soal ya anak-anak, jadi bisa untuk dikerjakan secara bersama untuk kita selalu mengerti mengenai pembelajaran komparatif ini atau teori keunggulan komparatif ini. Nah, di situ ada tabel tersebut berisikan dua negara ya anak-anak. Jadi coba dibaca dulu, coba dipahami dulu apa sih maksudnya soal yang Bapak berikan di meja itu. Oke, coba kalian bisa diskusikan, bisa kalian untuk kerjakan bareng-bareng terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian langsung angkat tangan aja, biar nanti Bapak juga bisa bimbing kalian seperti itu. Baik, berdasarkan pada tabel tersebut yang Bapak berikan, meskipun Australia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi wol dan katun, namun kedua negara tetap akan memperoleh suatu keuntungan jika melakukan perdagangan setelah spesialisasi pada produksi barang yang mampu memiliki nilai keunggulan komparatif atau perbandingan yang lebih besar. Nah, Indonesia kan secara kain wol maupun kain katun kalah mutlak dari Australia. Namun Indonesia juga dapat memiliki keuntungan. Nah, hal ini adalah keuntungan dari keunggulan komparatif. Nah, keuntungan yang didapatkan Australia yaitu terdapat pada kain wol ya anak-anak. Kenapa kok kain wol? Ada yang tahu? Oke, berdasarkan tabel tersebut bahwa Australia memiliki perbandingan yang cukup
mutlak gitu dibanding dengan Indonesia dari segi kain wol maupun kain katun. Namun hal ini Australia harus memilih salah satu, yaitu kain wol. Mengapa harus wol, anak-anak? Nah, karena perbandingan wol Australia dengan perbandingan Indonesia yaitu sangat besar ya anak-anak, yaitu 3. Nah, 3 ini berasal dari mana? Yaitu dari 15 dibanding 3. Maaf, 15 dibanding 5, yaitu 3. Nah, 15 ini berasal dari Australia, sedangkan 5 berasal dari Indonesia. Nah, sebaliknya, kalau misalkan di dalam Indonesia, itu kan perbandingan yang lebih kecil, yaitu terdapat pada katun, yaitu terbanding 1,2, yaitu 12 banding 10, seperti itu. Nah, hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, antara Australia yaitu produksi atau menghasilkan wol, sedangkan Indonesia yaitu produksi kain katun. Nah, kesimpulannya dari latihan terbimbing ini yaitu bahwa di dalam perdagangan internasional, baik Australia maupun Indonesia saling memberikan ataupun mendapatkan keuntungan di dalam produksi atau perdagangan internasional. Nah, di dalam hal ini Australia harus berspesialisasi atau harus memiliki keunggulan di dalam wol, sedangkan Indonesia di dalam kain katun. Baik, latihan terbimbing saya kira cukup sampai di sini. Kalau misalkan anak-anak ada pertanyaan, silahkan untuk angkat satu jarinya. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas dari anak-anak, silahkan. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan dan kita akan menutupnya. Sebelum kita menutupnya, mungkin ada satu insight baru yang kalian dapatkan. Oke? Coba minta tolong Rio untuk membeberkan insight barunya itu. Apa? Oke, terima kasih Rio. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menyimpulkannya. Oke, sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak tadi juga telah menjelaskan bahwa agenda kita yaitu latihan secara mandiri, namun dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang kurang. Jadi kita ataupun nanti Bapak memberikan link kepada kalian, yaitu soal-soal sama seperti latihan terbimbing, mungkin secara kasusnya berbeda seperti itu. Baik, kita akan melakukan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya yaitu adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan di dalam perdagangan internasional, penting untuk memiliki keunggulan mutlak maupun keunggulan komparatif. Nah, namun di dalam perdagangan internasional memang sangat penting adanya keunggulan mutlak. Namun apabila suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak, negara juga dapat memaksimalkan keunggulan komparatif yang dimilikinya, seperti tadi yang kita sempat jelaskan, yang sempat kita pelajari mengenai Indonesia, bahwa Indonesia secara kain katun maupun kain wol telah kalah dari Australia, namun Indonesia juga dapat memaksimalkan keunggulan komparatifnya, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya tutup, dan saya harap kalian benar-benar bisa memahaminya, dan saya harap juga kalian benar-benar fokus ya di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan kerjasama dengan anggota kelompoknya, maupun nanti bisa datang ke Bapak, menemui Bapak untuk bertanya-tanya mengenai tugas atau mengenai soal-soal yang Bapak berikan melalui link yang akan saya sebarkan ke PIC atau ketua kelas, seperti itu. Jadi kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Bapak ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian secara aktif. Bapak bersyukur
telah membagikan pembelajaran mengenai teori keunggulan komparatif. Jadi untuk kesempatan nanti kalian silahkan datang ke Bapak langsung, bisa menanya-nanya ataupun bisa juga untuk bertanya-tanya mengenai soal-soal yang Bapak berikan nanti. Oke, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.